Assalamualaikum bagi putra-putri yang soleh-solehah yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada subtema 4 pada tema 4 buku 2D. Mari sebelumnya kita berdoa dulu dengan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran subtema 4 yaitu temanya hidup bersih dan sehat di tempat umum 21. Nah ini, jadi 121 itu ada gambar. Nah ini, banyak tempat umum di sekitar kita. Ada halte, terminal, stasiun, dan stasiun. Semua itu tempat menunggu kendaraan umum. Nah, ini ya. Jadi ada halte, terminal, stasiun itu contoh dari tempat umum. Nah, seperti sudah saya jelaskan anak-anak kemarin, tempat umum banyak. Stasiun, lalu sekolah bisa masuk, taman, rumah sakit, kantor pemerintah, pasar, swalayan, lalu lapangan, tempat ibadah mungkin bisa disebut tempat umum juga. Nah, lalu ini ada terminal, stasiun. Nah, itu tempat untuk menunggu kendaraan. Jadi banyak ya tempat umum. Nah, seperti sudah kita pelajari kemarin bahwa kita itu harus menjaga kebersihan, menjaga ketenangan dimanapun kita berada, termasuk di tempat-tempat umum. Nah, amati orang yang mengantri di halte bus. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Nah, ini gambarnya orang yang antri. Nah, antri itu ya harus urut, siang dulu, masuk duluan. Dimanapun ya kita kalau banyak harus antri ya, tidak boleh menyerobot. Nah, kemudian bawahnya, pernahkah kamu menunggu kendaraan umum seperti pengalaman Ino berikut? Ya mungkin semuanya pernah. Nah, ini ada Ino menunggu kendaraan, menunggu bis di halte bis ya. Nah, halte itu tempat menunggu bis atau kendaraan umum. Nah, ini percakapan Ibu dan Ino. Nah, ini ya, Ibu dan Ino menunggu bus di halte bus. Ino mengamati keadaan halte bus. Bu, alangkah kotornya halte bus ini. Ya, banyak sampah berserakan. Bukankah halte ini milik bersama, Bu? Jadi kita harus ikut merawatnya. Memang seharusnya begitu, semua pengguna harus menjaga kebersihan halte ini. Bila semua merawatnya, tentu halte ini nyaman. Nah, ini haltenya kotor. Tidak, yang menggunakan tidak menjaga kebersihan, harusnya menjaga kebersihan. Kalau ada sampah atau ada sampah makanan ya silakan dibuang di tempat sampah. Nah, kemudian untuk halaman kedua yaitu merawat dan menjaga tempat umum. Ini ada bacaan yang judulnya merawat dan menjaga tempat umum. Nah, ini. Apakah tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Contoh tempat umum adalah halte bus, stasiun kereta api, dan terminal. Ada pula pasar, puskesmas, dan taman. Setiap orang datang ke tempat umum sesuai tujuan masing-masing. Orang datang ke halte bus, stasiun kereta api, dan terminal untuk bepergian. Orang datang ke pasar untuk berbelanja.
belanja, orang ke puskesmas untuk berobat, orang ke taman untuk bermain atau menghibur diri. Agar nyaman, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan rusak benda-benda yang ada di sana. Dengan begitu kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Nah, jadi tempat umum itu banyak ya. Di sini disebut ada halte bus, stasiun kereta api, terminal. Nah, ada bandar udara atau bandar udara, yaitu ada pelabuhan. Nah, itu juga bisa termasuk tempat umum. Pasar, puskesmas, taman. Nah, itu tempat umum juga. Nah, ini silakan diisi sesuai bacaan. Ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tempat umum? Nah, ini tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Ada pengertiannya di sini, tinggal mengisikan ini ya. Ya, itu. Silakan yang lain dijawab menyesuaikan dengan bacaan yang ada. Kemudian untuk halaman selanjutnya, nah ini halaman selanjutnya, tulislah kalimat yang dengan kata-kata berikut. Nah, ini ada kata-kata halte, stasiun, terminal. Silahkan buat kalimat di sini. Contohnya, penumpang menunggu bus di halte umpamanya. Nah, anak-anak bisa yang lain. Ini stasiun silahkan buat, terminal silahkan buat. Mudah ya. Kemudian bawahnya, berilah tanda centang untuk sikap ikut merawat halte bus. Berilah tanda silang untuk sikap yang tidak merawat halte bus. Mencoret-coret dinding halte bus, silang. Membuang sampah di tempat sampah, centang. Membuang ludah sembarangan, silang. Menggoyang-goyangkan tiang rambu pada halte bus, silang. Duduk dengan baik di bangku halte bus, dicentang. Ya, sesuai ya. Jadi yang sesuai ini yang nomor 2 sama nomor 5 ya. Sikap yang bagus. Yang lain harus dihindari agar halte bus tetap terjaga, tidak rusak, tetap bersih, sehat, sehingga sehat bagi semuanya dan dilihat orang yang ada dilihat indah dan orang yang ada di situ nyaman. Sekarang ke SBDP ini ya, membuat tempat sampah dari kertas origami. Ini bisa. Ini membuat ya ini adalah tempat sampah kecil ya, ini bisa dibuat dari kertas origami. Nah, ini ada urutannya ya, silahkan dibaca, ini mudah sekali. Bisa pakai kertas origami atau kertas yang lain, dicoba silahkan, mudah sekali. Kemudian, nah ini sekarang kemarin bangun ruang. Nah, udah saya jelaskan. Nah, ini ada balok. Ini rusuknya ada 12 rusuk, itu yang garis-garis pas pojokan garis ya. Pojokan yang lurus, maksudnya di pojokan sisi-sisi. Ya, ini yang panjang-panjang ini namanya ruas garis atau rusuk. Nah, rusuknya ada 12 balok ini ya. Kotak atau balok ini bisa. Kotaknya berbentuk balok, sisinya ada 6. Nah, kemarin sudah dijelaskan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu titik sudutnya ada 8 pas pojokan. Nah, yang bawahnya silakan dikerjakan sendiri. Ini ada contohnya, banyak rusuk kubus 12, sama seperti balok ya. Rusuknya itu garisnya 12, banyak sisinya ada 6, banyak titik sudut ada 8. Silahkan yang lain dilengkapi, mudah sekali ya. Kemudian sekarang dilanjutkan ke, nah ini menjaga tempat umum bersih dan sehat. Nah, ini anak-anak harus, kita tidak hanya anak-anak, kita semua harus menjaga kebersihan, kesehatan, tidak merusak tempat umum. Nah, tempat-tempat umum atau dimanapun kita berada ya jangan merusak, jangan mengotori. Contohnya ini ada bacaan tentang taman kota. Nah, ya kita harus menjaganya. Dan untuk menjaga tempat umum bersih dan sehat, tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, namun juga menjaga udara di sekitar tetap bersih dari polusi udara, kendaraan, dan asap rokok.
Satu cara membersihkan lingkungan udara kotor dengan cara membuat taman. Bagaimana taman dapat membersihkan udara kotor? Nah, ini taman kota. Hampir di setiap kota ada taman. Di taman banyak tumbuh tanaman. Tanaman menambah keindahan kota. Taman yang juga membuat udara terasa segar. Tanaman di taman membersihkan udara di sekitarnya. Asap kendaraan penyebab polusi diolah kembali menjadi udara bersih. Udara menjadi segar dan lingkungan menjadi nyaman. Jadi seperti sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya, bahwa tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan. Bisa menyimpan air sehingga di saat musim kemarau tidak kekurangan air, dan di musim penghujan tidak mudah terkena banjir karena menyerap air. Dan juga tumbuhan itu akan mengolah asap atau menjadikan udara menjadi bersih. Asap-asap itu akan kandungan zat yang negatif akan dinetralkan, dibuat bersih oleh tumbuh-tumbuhan seperti itu ya. Dan tumbuhan akan membuat udara segar dan sejuk ya. Kemudian kita ke halaman selanjutnya, kita ke pembelajaran 2. Nah, ini Pak Danu adalah petugas kebersihan yang tertib ya, ini ceritanya. Nah, maka badannya sehat karena dia juga sangat menjaga kesehatan dan juga sekaligus olahraga, yaitu mendorong gerobaknya. Itu kan sekaligus olahraga. Maka sudah saya katakan ya putra putri, kalau anak-anak itu misalkan membantu orang tua di rumah menyapu atau apa, kegiatan menyapu atau mencuci piring itu termasuk bisa untuk olahraga, sehingga membuat badan sehat. Selain anak-anak menambah keterampilan dan juga dapat membantu orang tua sehingga orang tua kita bahagia. Jadi sudah sehat, orang tua senang, kita juga terampil ya. Sangat banyak manfaatnya kegiatan yang baik itu. Contohnya seperti tadi ya, membantu orang tua. Ini kalau Pak Danu ini membantu masyarakat sehingga lingkungan masyarakat tetap bersih. Nah, ini ada pertanyaan, apakah di rumahmu ada petugas kebersihan? Ya, mungkin ada atau tidak. Mungkin bisa ada, bisa enggak ya. Mungkin ada yang, kalau enggak ada ya kita bertugas sendiri, kita kumpulkan itu di tempat sampah tempat kita, mungkin membuat lubang di tanah. Nah, gitu. Alat apa yang digunakan untuk mengangkut sampah? Ya, ini gerobak ya, gerobak sampah. Kemudian kita, atau yang lain juga bisa selain gerobak sampah. Untuk selanjutnya anak-anak, nah ini ada gerakan gerobak sampah. Ini pelajaran PJOK ini akan melatih kekuatan otot tangan sehingga kuat. Tapi tetap hati-hati kalau melakukan dengan pengawasan Bapak Ibu guru atau kalau di rumah ya orang yang dewasa, ayah ibu atau orang yang besar. Karena ini hati-hati, tidak boleh sembrono atau harus benar-benar tidak, harus hati-hati ya, tidak, harus berhati-hati. Kemudian untuk selanjutnya ini menjaga kerja ya, ini. Nah, ini ada gambar. Nah, ini sikap yang harus kita lakukan di tempat umum ya, dimanapun ya, harus menjaga kebersihan dan juga menjaga ketenangan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini ya ini juga sama ya, kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada, tidak merusak, dan juga menjaga ketenangan, jangan sampai mengganggu orang lain. Mungkin pertemuan kali ini kita itu aja putra putri, kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.